Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, pusat kuliner di Kabupaten Kudus ludes dilalap api. Karena tersandung kasus narkoba, seorang tahanan terpaksa menikahi kekasihnya di Masjid Polres Semarang. Kami juga akan menyajikan berita menarik, peragaan busana domba dan kambing. Ratusan warga berburu ikan di aliran Bendungan Colo di Desa Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Sejak Minggu pagi mereka beramai-ramai terjun ke sungai untuk menangkap ikan. Beginilah pemandangan di sekitar Bendungan Colo menyusul penutupan pintu air. Warga Sukoharjo dan sekitarnya terjun ke aliran sungai untuk menangkap ikan. Mereka menggunakan berbagai alat seperti jala, strum, dan jaring kecil. Bahkan beberapa di antaranya rela bermalam untuk mendapatkan ikan lebih banyak. Sayangnya tangkapan ikan tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya. Hasil tangkapan ikan lebih sedikit. Faktor menyebabkan karena semakin banyak warga yang mencari ikan, membuat tangkapan ikan semakin sedikit. Ikan hasil tangkapan akan dikonsumsi ataupun dijual. Mulainya dari sekitar jam setengah 7. Setengah 7. Ini sudah dapat berapa kilo, Pak? Sekitar 6 kilo. Pak, rencana mau dijual atau dikonsumsi sendiri? buat makan sendiri. Baru 3 kilo, 2 kilo setengah. Tapi ini kayaknya sepi, Mas. Beda dengan tahun kemarin. Ya, beda tahun kemarin. Penutupan Dam Colo merupakan upaya pemeliharaan bendungan sisi timur dan barat. Apalagi elevasi waduk terus mengalami penurunan sehingga saluran irigasi Dam Colo harus ditutup. Sesuai rencana tahunan operasional waduk di periode 1 bulan ini, elevasi waduk posisi terendah sehingga kita juga tidak mampu kalau misalkan harus dipaksa untuk juga irigasi di 1 bulan ini. Banyaknya warga membuat petugas SAR dan kepolisian harus berpatroli di sekitar kawasan. Warga diimbau untuk memperhatikan keselamatan ketika mencari ikan di sepanjang aliran Dam Colo. Hari Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Desa Nambangan di Kabupaten Purworejo bisa dikatakan menuju desa digital. Mengapa tidak? Di sana sistem pendataan warga sudah tercatat dalam aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Administrasi PKK atau SIAP. Aplikasi SIAP itu mempermudah pemantauan kondisi masyarakat. Desa Nambangan di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo mungkin terlihat seperti desa pada umumnya. Namun, siapa yang mengira sistem pendataan warga di desa ini ternyata sudah digital, alias menggunakan aplikasi. Sistem Informasi Administrasi PKK atau SIAP sudah beroperasi beberapa bulan terakhir. Dalam aplikasi SIAP itu terdapat data jumlah penduduk, jumlah ibu hamil dan melahirkan, konsumsi kebutuhan pokok hingga hasil pertanian dan UMKM warga desa. Aplikasi juga dioperasikan langsung oleh pengurus PKK setempat dan bisa diakses secara daring oleh warga desa, pemerintah Kabupaten Purworejo, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Aplikasi SIAP, Sistem Informasi Administrasi PKK Desa Nambangan. Itu memang untuk pendataan warga ya, Pak? Iya, betul. Ada inovasi baru yaitu Aplikasi administrasi PKK ya dari desa lain belum ada. Oh, baru di sana banget ya? Kehadiran aplikasi SIAP membuat Desa Nambangan menjadi desa terbaik dalam sistem pendataan warga di tingkat Kabupaten Purworejo. Selain itu menjadi pintu masuk menuju desa digital. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Tiga mahasiswa dari universitas di Kota Salatiga menciptakan alat yang bisa mengusir hama burung di sawah. Dengan menggunakan tenaga surya, petani tak perlu lagi mengusir hama burung dengan cara manual atau menarik listrik ke tengah sawah.
Inilah penemuan mahasiswa Fakultas Pendidikan Fisika Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga. 3 mahasiswa ini membuat alat pengusir burung dengan tenaga surya yang diberi nama Enggusa. Alat Enggusa atau mengusir burung bekerja dengan menciptakan gerakan yang membuat benda yang digantung menghasilkan bunyi. Bunyi itu untuk mengusir hama burung yang hendak memakan padi. Tenaga surya jadi pilihan untuk sumber energi sehingga para petani tak usah repot-repot mencari sumber listrik jika berada di tengah sawah. Dasar penciptaan alat ini karena masih banyak petani yang mengusir hama burung dengan cara manual, sehingga mereka tergerak untuk menciptakan alat pengusir burung ini. Dengan komponen panel surya, solar kontrol, dan motor penggerak dan aki kering dengan kapasitas 12 volt sebagai penyimpan energi bisa menciptakan alat pengusir hama ini. Untuk durasi gerakan pun bisa diatur sesuai kebutuhan. Kita lihat dari petani kan selama ini masih mengusir burung masih dengan cara manual ya Mas. Jadi kita menggunakan ini untuk bisa membantu petani untuk mengusir burungnya secara otomatis gitu. Ya, jadi ini kan menggunakan energi terbarukan Mas. Jadi menggunakan panel surya, jadi cahaya matahari ditangkap oleh panel surya untuk nanti dimasukkan ke dalam baterai untuk penggerak dari motor yang dipakai alat ini Mas. Kalau untuk timernya jadi bisa diatur ini? Iya, ada timernya Mas, bisa diatur untuk nyalanya nanti bisa berapa lama, kemudian bisa diatur durasi untuk penggerakannya. Untuk panel suryanya ini kuat tahan berapa lama? Kalau untuk panel surya ini Dibutuhkan waktu 3 bulan, mulai dari tahapan riset hingga finalisasi alat dengan biaya Rp850.000. Alat ini efektif untuk dipakai di sawah dengan luas 2.500 meter persegi. Besar harapan Enggusa bisa diproduksi massal sehingga membantu para petani untuk mengusir hama. Yuranto melaporkan dari Kota Salatiga. Maskot Piala Dunia Qatar 2022 Laib kembali hadir dan meramaikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Kota Semarang. Selain bisa berfoto, kehadiran Laib juga dimeriahkan marching band hingga berbagai lomba menarik. Maskot Piala Dunia Qatar 2022 hadir dan ramaikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD di Kota Semarang. Dengan diiringi marching band, kehadiran Laib mencuri perhatian warga Semarang. Acara semakin meriah dengan beragam lomba, mulai dari mewarnai hingga juggling bola. Adapun hadiah menarik berupa souvenir resmi Piala Dunia Qatar 2022 untuk warga yang berfoto bersama Laib dan mengunggahnya di media sosial. Kegiatan ini bagian untuk meramaikan digelarnya Piala Dunia yang disiarkan langsung oleh SCM Group. Warga pun terhibur dengan adanya kehadiran Laib di Kota Semarang. Jadi kami hari ini hadir di CFD memberitahu masyarakat bahwa World Cup Qatar 2022 tayang di SCM, artinya di SCTV, Indosiar, Moji, Video, channel Champions TV, dan juga Next Parabola. Saya tadi lagi jalan-jalan, kemudian lihat maskot FIFA World Cup live. Acaranya seru sih, ada marching band juga. sempat foto juga Mas? Sempat. Dari Semarang, Laib juga akan mengunjungi Solo, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Jakarta, Medan, dan Yogyakarta. Ajang olahraga sepak bola 4 tahunan ini tinggal sebulan lagi. Laga pembuka akan dimulai pada 20 November mendatang, mempertemukan Qatar versus Ekuador. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Bagi pecinta kuliner, di Kabupaten Sukoharjo terdapat sebuah warung yang menjual tengkleng dengan rasa kuah yang khas dan daging yang empuk. Terletak di daerah perbatasan, membuat warung tengkleng itu selalu ramai. Tengkleng adalah makanan dari Solo yang menyajikan seluruh bagian tubuh kambing kecuali dagingnya. Mulai dari kepala, sumsum, dan bagian tulang kambing diolah dengan baik sehingga para penikmatnya tak mencium bau amis dari daging kambing. Di Desa Krawasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo terdapat sebuah warung yang menyajikan tengkleng sejak puluhan tahun silam. Terletak di daerah perbatasan, tak heran warung makanan ini selalu ramai oleh warga dari berbagai daerah. Meski kuah tengkleng tidak begitu kental, tetapi isi dari tengkleng bukan main rasanya.
Empuk dan mudah dimakan juga menjadi kelebihan tengkleng di warung ini. Ya sering kalau makan siang sering kesini. Apanya sih Bu yang paling disukai dari tengkleng? Ini sum-sum tulang. Ini kan banyak mengandung kolagennya Mas. Daripada beli vitamin mending makan tulang sum-sum. Baru dapat tengkleng yang mantap nih. Enak. Bedanya apa Mas yang dengan lain-lainnya Mas? Dagingnya ini loh, daging empuk. Pemilik warung mengaku tak ada ramuan khusus untuk membuat tengkleng. Namun baginya menghilangkan bau amis kambing cukup membuat tengkleng buatannya beda dari yang lain. Umumnya aja Bu. Umumnya ya dimasak aja, dimasak biasa pakai kayu. Dan itu ada bumbu itu. Mungkin dengan yang lainnya apa Bu? Rasanya mungkin lebih gurih atau apanya? Ini nggak amis, lebih bening, lebih enak. Harga satu porsi mulai dari Rp35.000 hingga Rp125.000. Namun warung ini menyediakan tengkleng dalam kemasan kendil atau setara 30 porsi. Harganya sekitar 1,3 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang berada di Kabupaten Sukoharjo atau di Kota Solo, jangan ragu untuk mencoba warung tengkleng kepala kambing yang satu ini. Eri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Untuk memperkenalkan potensi domba dan kambing asal Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo memiliki cara yang unik. Melalui peragaan busana bertajuk Fashion Sheep and Goat, dalam acara ini domba dan kambing memamerkan penampilan terbaiknya menggunakan pakaian dan aksesoris yang cantik. Beginilah suasana peragaan busana domba dan kambing bertajuk Fashion Sheep and Goat yang digelar Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo bersama Himpunan Peternak Domba dan Kambing di Kabupaten Sukoharjo. Beragam jenis domba dan kambing ditampilkan seperti domba merino, Jawa, Randu hingga Dorper. Uniknya domba dan kambing didandani sedemikian rupa dengan memakai pakaian serta aksesoris lainnya. Mereka pun berlenggak-lenggok bak model yang tengah memperagakan busana. Penampilan domba dan kambing pun menarik perhatian masyarakat. Fashion Sheep and Goat merupakan rangkaian kegiatan Sukoharjo Agropolitan. Kegiatan digelar sebagai upaya mengenalkan potensi domba dan kambing kepada masyarakat dengan cara yang berbeda. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hewan ternak setelah merebaknya isu penyakit PMK beberapa waktu lalu. Kita ingin menggali potensi untuk senang-senang bareng antara peternak di APDKI Sukoharjo. Yuk kita kumpul bareng, kita dandanin ternak-ternak kita yang lucu-lucu supaya apa? Supaya menarik minat orang lain untuk berternak. Kemudian juga untuk meningkatkan nilai dari ternak itu sendiri. Melalui peragaan busana domba dan kambing diharapkan minat warga Sukoharjo untuk beternak domba dan kambing unggulan meningkat. Eri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.